Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk menjalankan kegiatan kita pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada kedua kandidat yang telah bersedia hadir dalam acara ini. Dan saya Egidi Septian Suntuvung selaku moderator dan kedua kandidat yang akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk kedua kandidat untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Susanti Sujud. Saya dari kandidat B. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Teka Anissa Pirangajung dari kandidat B. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Maximus Berliano dari kandidat B. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Katarinami. Saya dari kandidat A. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Meltiadis Afila Rahmawati. Saya dari kandidat A. Oke, untuk kedua kandidat apakah sudah siap? Siap. Oke, pertama-tama, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang Labuan Bajo sebagai pariwisata premium. Di sini saya sudah menuliskan pengertian dan selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi materinya Pak begini. Labuan Bajo merupakan destinasi wisata super premium pertama dan baru satu-satunya di Indonesia. Labuan Bajo berada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Boleh dibilang selain Bali, Labuan Bajo adalah destinasi wisata kedua sebagai destinasi terpopuler di Indonesia. Pasalnya, Labuan Bajo hingga Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur akan menjadi objek wisata premium, di mana hanya wisatawan kelas atas saja yang bisa menikmati destinasi super premium di Labuan Bajo ini. Sebagai destinasi super premium, banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat lokal. Dengan ini dapat disimpulkan dengan tema wisata super premium Labuan Bajo. Jadi di sini saya ingin mendengarkan tanggapan dari kedua kandidat tentang materi yang saya bawakan hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kandidat A. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai kota pariwisata super premium. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan, bahwa Labuan Bajo akan ditetapkan sebagai kota pariwisata super premium. Mengapa? Karena suatu kota atau daerah dikatakan sebagai kota pariwisata super premium itu dilihat dari 3 konsep dasar, yaitu yang pertama adalah kota tersebut harus punya something to see, yaitu dalam artian di dalam kota tersebut harus mempunyai
destinasi wisata yang bagus atau yang indah untuk dilihat atau dinikmati oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Lalu yang kedua, destinasi atau kota daerah tersebut harus mempunyai something to do. Dalam artian, ketika para wisatawan yang datang untuk mengunjungi kota pariwisata super premium tersebut, mereka juga bisa menghabiskan waktu senggang mereka dengan menikmati pemandangan di kota pariwisata super premium tersebut, dan juga bisa diving dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang ingin mereka laksanakan. Dan juga yang ketiga adalah kota atau daerah tersebut harus mempunyai something to buy. Dalam arti ketika para wisatawan datang untuk mengunjungi kota atau daerah yang ditetapkan sebagai kota pariwisata super premium, mereka pasti ketika mereka hendak balik kembali ke tempat tujuan mereka pasti akan membeli sesuatu, di mana sesuatu itu seperti suatu souvenir atau tanda mata atau oleh-oleh yang akan mereka bawa ke tempat atau daerah asal mereka. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa pemerintah menjadikan kota Labuan Bajo menjadi kota pariwisata super premium. Jadi dari kami kandidat A sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sekian dari saya kembalikan. Saya akan menanggapi dari kandidat A. Seperti yang kita ketahui, di kota-kota lain itu ada yang Ibu sebut tadi, ada something to see, something to do, dan something to buy. Nah, para wisatawan hanya menikmati keindahan alam. Mereka juga bisa menikmati keindahan alam. Contohnya itu di pulau, di kota-kota lain, misalnya di Pulau Ende, Pulau Sumba, banyak. Apakah hanya di sini saja yang mereka menyiapkan wisata premium, super premium? Itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menanggapi pernyataan dari kandidat B, di mana kami di sini sangat setuju kenapa Labuan Bajo itu salah satu kota super premium. Di sini kami memiliki alasan tertentu. Alasannya karena Labuan Bajo itu karena di Labuan Bajo memiliki 4 destinasi wisata. Yang pertama Pulau Komodo, Pulau Rinca, Puncak Waringin, dan Goa Batu Cermin. Karena salah satu program pemerintah juga menjadikan kota yang belum terkenal menjadi lebih terkenal lagi. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi pendapat dari kandidat A. Menurut kami tidak setuju dengan adanya Labuan Bajo sebagai kota premium, super premium, yang dimana tadi dikatakan bahwa para pemerintah akan membuat program supaya Labuan Bajo ini lebih terkenal. Kami sangat tidak setuju dengan program tersebut, yang dimana program itu akan mengancam, yang pertama akan mengancam habitat kadal raksasa. Proyek ini akan mengancam keutuhan ekosistem Flores, yang dimana pembangunan ini akan menghilangkan keaslian habitat komodo. Terus yang kedua, mempersoalkan masuknya alat gusur. Seperti yang kita ketahui, alat gusur ini bukan alat yang kecil yang dapat kita pegang atau dapat kita angkat menggunakan tangan. Alat ini sangat mengganggu akan kelestarian Pulau Komodo dan ekosistem dan popularitas Pulau Komodo itu sendiri. Terus yang ketiga, seperti yang kami ketahui, pemerintah juga akan mengubah zona pemanfaatan, yang dimana dikhawatirkan bakal mempersempit zona rimba sebagai ruang hidup komodo dan satwa lainnya yang akan mengganggu proses ekosistem tersebut.
Terus yang keempat, rencana pembangunan sumur bor. Menurut kami, pembangunan sumur bor ini dapat mengakibatkan tersumbatnya sumber-sumber air yang menjadi sumber hidup dalam satwa dan tumbuhan kawasan Pulau Rinca. Yang seperti kita ketahui selama ini sumber-sumber air yang ada di Pulau Rinca itu tidak terlalu banyak, tetapi dapat membantu para wisatawan. Akan tetapi apabila pembangunan bor air ini akan dilaksanakan, itu dapat mengganggu atau dapat menyumbat sumber air itu sendiri. Terus yang ketiga itu merugikan pelaku wisata lokal, yang dimana pembangunan ini dapat merusak pariwisata berbasis alam yang telah menjadi ikon Labuan Bajo selama ini. Wisata alam juga merupakan produk utama pariwisata warga setempat, yang dimana seperti yang kita ketahui, apabila pembangunan bor air itu tadi dilaksanakan di Pulau Rinca, itu dapat merusak atau membuat alam yang ada di sana tidak seindah sekarang. Baik, terima kasih. Baik, saya menyangga pendapat yang disampaikan oleh kandidat B. Dapat saya simpulkan bahwa tadi Anda mengatakan bahwa program pemerintah yang ingin menjadikan kota Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super premium dengan program yang pertama, ada program pemerintah membiarkan atau mengirim sistem atau alat atau mesin untuk menggusur atau membor tanah yang ada di Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca. Nah, Anda mengatakan bahwa itu akan mengancam habitat kadal raksasa dan juga dapat mengancam ekosistem Pulau Komodo, lalu dapat mengubah zona rimba dan juga rencana pembangunan sumur bor serta merugikan pariwisata lokal. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saudari dari kandidat B, dapat saya simpulkan bahwa suatu kota apabila ingin menjadi kota pariwisata super premium, entah ada suatu program yang ingin pemerintah laksanakan, pasti atau tentunya ada dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, baik penduduk lokal, mereka harus siap untuk menerima segala program yang direncanakan oleh pemerintah itu sendiri. Karena program yang pemerintah rencanakan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah sendiri, melainkan juga untuk kepentingan kota itu sendiri dan juga untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar Labuan Bajo. Dan juga program yang direncanakan oleh pemerintah menurut saya itu sangat mulia, karena salah satunya tadi sudah disampaikan oleh kandidat saya, teman saya, bahwa pemerintah ingin menjadikan kota pariwisata yang belum terkenal untuk menjadi lebih terkenal. Maka dari itu program pemerintah seperti ini itu sangat mulia menurut saya. Sekian dari saya kembalikan. Baik, saya akan menanggapi. Apakah pemerintah menjamin akan program yang dibuat dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal ataupun dampak negatif mengakibatkan tempat pariwisata itu rusak? Sekian dari saya. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari kandidat B. Ya, di sini pemerintah sangat menjamin karena dikaitkan lagi dengan program pemerintah yang ingin memutuskan bahwa Labuan Bajo menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan ASEAN Summit 2023 yang akan mendatang.
Ya, dan juga ada tambahan dari saya, mengapa pemerintah juga menjadikan Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super premium. Selain tadi disampaikan oleh teman saya, saudari Vila, yang mengatakan bahwa karena Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang. Selain itu, Labuan Bajo juga memiliki 5 alasan mengapa Labuan Bajo layak disebut sebagai daerah wisata super premium. Yaitu yang pertama, Labuan Bajo itu merupakan kota 1000 sunset. Jadi di Labuan Bajo juga para wisatawan yang datang berkunjung ke Labuan Bajo, mereka akan menyaksikan sunset, baik mereka menyaksikan dengan datang ke bukit atau ke pantai, lalu di dermaga, hotel, kafe, dan juga mereka juga bisa menyaksikan sunset ketika mereka berada di atas kapal. Dan yang kedua adalah Labuan Bajo adalah salah satu kota dengan trekking dengan yang menyajikan pemandangan yang indah. Salah satunya adalah ketika wisatawan yang datang untuk mengunjungi Labuan Bajo, mereka juga bisa melakukan trekking ke Pulau Komodo, dan juga di sana mereka bisa melihat habitat asli Pulau Komodo itu sendiri. Dan juga yang ketiga adalah Labuan Bajo ditetapkan sebagai surga bawah laut. Nah, di Labuan Bajo ada pulau yang bernama Pulau Sebayur. Nah, di situ biodata lautnya beragam dan memiliki beberapa titik diving dengan keindahan dan karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang keempat adalah pelabuhan kapal pesiar. Nah, di Labuan Bajo juga dijuluki sebagai The Gate to Komodo. Nah, perjalanan dari Labuan Bajo atau perjalanan dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 jam. Nah, lokasi yang dimaksud adalah pelabuhan kapal pesiar tadi, itu sering menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal yang menjadi kendaraan untuk menjelajahi beberapa pulau indah di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah Morning City. Nah, penduduk lokal Labuan Bajo itu memulai kegiatan mereka pagi sekali, di mana mereka memulai kegiatan mereka pada saat jam 5 pagi. Nah, para wisatawan juga bisa melakukan kegiatan mereka seperti diving pada jam 7 pagi hingga jam 10 pagi. Nah, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa dari kelima alasan ini mengapa pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super premium. Baik, saya ingin menanggapi pendapat dari kandidat A yang mengenai program pembangunan tadi. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah program tersebut sudah berdiskusi dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat setempat untuk pembangunan di Pulau Rinca tadi. Terus yang kedua, bagaimana cara para pemerintah apabila pembangunan ini dapat mengakibatkan para masyarakat tidak nyaman ataupun akan ada dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Baik, saya terima kasih sebelumnya kepada Saudari Santi. Saya menanggapi bahwa tadi Anda mengatakan bahwa program pemerintah tadi apakah mereka sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan masyarakat lokal? Ya, itu benar begitu Ya, yang tadi Anda benar, sampaikan. benar. Oke. Untuk berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa apakah pemerintah sudah melakukan atau berdiskusi dengan masyarakat lokal, dapat saya pastikan tentunya pasti sudah melakukan diskusi atau pendekatan secara langsung kepada masyarakat lokal yang spesifiknya di sini adalah masyarakat yang ada di Pulau Rinca atau Pulau Komodo tadi. Nah, ya pastinya pemerintah sudah melakukan pendekatan secara langsung karena menurut kami tidak mungkin pemerintah melakukan program seperti itu sedangkan mereka belum meminta
atau ya meminta persetujuan dan juga membangun komunikasi yang dekat dengan pemerintah atau dengan masyarakat lokal di sekitar daerah yang ingin mereka laksanakan program tersebut gitu. Jadi menurut saya pemerintah pasti sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat lokal. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, apakah dengan adanya Labuan sebagai kota super premium, para pengangguran ataupun para masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan akan diberikan kesempatan untuk sama-sama membangun Labuan Bajo sebagai kota super premium? Oke. Baik, saya menanggapi. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Santi. Baik, berdasarkan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa dengan adanya program pemerintah yang ingin menjadikan kota Labuan Bajo menjadi kota pariwisata super premium, apakah pemerintah menjamin bahwa dengan adanya program ini atau dengan adanya program yang menjadikan kota pariwisata Labuan Bajo menjadi kota pariwisata super premium, apakah menjamin tidak adanya lagi pengangguran di Labuan Bajo? Baik, menurut kami pemerintah sebelum mereka menetapkan kota atau daerah menjadi kota pariwisata super premium, pastinya mereka sudah memikirkan dampak atau akibat apa yang akan terjadi di suatu hari nanti atau di suatu yang akan di masa yang akan datang. Di mana ketika Labuan Bajo sudah menjadi kota pariwisata super premium, pastinya perhatian mereka akan lebih banyak kepada kota Labuan Bajo. Karena apa? Labuan Bajo sudah ditetapkan menjadi kota pariwisata super premium, maka pemerintah juga pasti akan sangat memperhatikan terlebih lagi dengan para pengangguran tadi yang Ibu Santi sampaikan tadi. Pastinya sudah dengan adanya program ini, ketika Labuan Bajo sudah menjadi kota pariwisata super premium, para wisatawan pasti akan datang berbondong-bondong menuju kota Labuan Bajo ini. Nah, dengan itu juga akan mengurangi pengangguran yang ada akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota Labuan Bajo itu sendiri. Ya, itu saja dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke. Luar biasa sekali ya. Di sini saya sudah mendapat tiga hal yang paling penting, dan bukan penting sekali sih, tapi baru saya dengar ya julukan untuk Labuan Bajo. Itu yang pertama adalah kota 1000 sunset. Terus apa lagi keduanya? Surga bawah laut. Terus yang ketiga adalah morning city ya. Oke, luar biasa sekali. Menurut saya tanggapan dari masing-masing kandidat itu semuanya bagus dan benar menurut saya. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa wisata super premium Labuan Bajo memiliki dampak positif dan dampak negatif, entah untuk kota ataupun daerah itu sendiri maupun masyarakat lokal. Maka dari itu baik kota ataupun masyarakat itu sendiri harus siap apapun dampak yang akan terjadi. Jadi mungkin itu saja. Mungkin kurang lebih begitu kesimpulan dari saya. Dan kesimpulan ini juga jadi hasil akhir dari perdebatan kita pada diskusi kita pada sore ini. Jadi untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk kedua kandidat yang telah hadir di tempat ini, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, masker, cuci tangan sebelum makan, terus siapkan sanitizer. Oke? Siapa?